Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Alim Najib Astika. Saya Yesi Anggriani. Sebelumnya kami berdua berkuliah di Universitas Pamulang dengan prodi akuntansi. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi sektor publik. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk pertemuan kali ini ataupun untuk video ini kita buat nih mengenai apa nih Kak? Bahas apa? Oke, pemaparan materi ini kita membahas mengenai manajemen strategi dan pusat pertanggungjawaban dalam konteks akuntansi sektor publik, Mas Aji. Oh, seperti itu ya. Dan untuk materi ini juga membahas mengenai bagaimana pemerintah merencanakan strategi, melaksanakan program serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang secara transparan dan akuntabel. Oke, baiklah, mungkin bisa langsung kita mulai aja mengenai pemaparan kedua materi ini, Mas Aji ya. Oke, boleh. Jadi untuk materi ini akan saya bahas dulu ya teman-teman. Oke, let's do it. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai manajemen strategi, untuk itu kita perlu tahu dulu nih, apa itu manajemen strategi. Manajemen strategi adalah proses yang dilakukan oleh organisasi pemerintahan untuk menentukan arah dan tujuan, serta langkah-langkah yang harus dilakukan agar tujuan tersebut dapat tercapai. Berbeda dengan sektor swasta, di mana sektor swasta itu lebih menekankan kepada laba. Dan untuk sektor publik itu lebih menekankan kepada peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Selanjutnya mengenai unsur manajemen. Unsur manajemen itu menurut Nawawi, manajemen terdiri dari 5 unsur utama. Yang pertama itu perencanaan, yaitu penetapan tujuan dan langkah kerja. Kemudian yang kedua itu pengorganisasian, yaitu pembagian tugas dan wewenang secara jelas. Kemudian yang ketiga itu pelaksanaan, di mana yaitu menjalankan rencana yang telah ditetapkan. Untuk selanjutnya itu yang keempat itu penganggaran, yaitu pengelolaan dana publik secara efektif dan efisien. Dan kemudian yang terakhir itu yang kelima adalah pengawasan, di mana yaitu memastikan seluruh kegiatan berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Oke baik, yang selanjutnya itu adalah mengenai faktor lingkungan sektor publik. Manajemen strategi di sektor publik dipengaruhi oleh lingkungan organisasi. Yang pertama itu ada pasar publik, di mana masyarakat atau DPR ataupun DPRD sebagai pengawas. Yang kemudian itu yang kedua dipengaruhi oleh faktor politik yang kuat dalam proses pengambilan keputusan. Yang terakhir itu yang ketiga adalah kendala internal dan eksternal seperti keterbatasan anggaran, sumber kualitas dan sumber daya manusia ataupun birokrasi dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu proses manajemen strategi pemerintahan. Untuk proses manajemen strategi pemerintahan dimulai dari perumusan visi, misi, dan tujuan. Selain itu dilakukan juga analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Selanjutnya disusun dengan perencanaan strategi, dilaksanakan melalui program dan kegiatan, dan diakhiri dengan evaluasi serta pengendalian kinerja. Selanjutnya yaitu teman-teman, di sini ada implementasi strategi pemerintahan, di mana implementasi strategi pemerintahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Strategi dituangkan dalam dokumen perencanaan seperti RPJP untuk jangka panjang, RPJM untuk jangka menengah, dan serta RKP dan RKPBD untuk perencanaan tahunan. Setiap instansi juga memiliki Renstra dan Renja sebagai pedoman pelaksanaan dalam suatu kegiatan. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai pusat pertanggungjawaban pemerintahan dalam konteks sektor akuntansi publik. Nah, untuk pengertian pusat pertanggungjawaban itu sendiri ialah suatu unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang dimana bertanggung jawab atas penggunaan anggarannya serta pencapaian kinerjanya. Nah, konteks ini sangat penting karena berkaitan dengan sistem pengendalian manajemen sektor publik. Untuk tujuan dibentuknya pusat pertanggungjawaban antara lain sebagai dasar perencanaan, pengendalian, penilaian kinerja unit organisasi, serta memudahkan pencapaian tujuan organisasi, dan mendorong efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran pemerintah.
Menurut Mardiasmo, terdapat 4 jenis pusat pertanggungjawaban yang ada di pemerintah. Yang pertama adalah pusat biaya, yang kedua adalah pusat pendapatan, yang ketiga adalah pusat laba, dan yang terakhir adalah pusat investasi. Nah, untuk masing-masing pusat pertanggungjawaban ini memiliki ukuran kinerja yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Baiklah, dari keempat jenis pusat pertanggungjawaban, kita akan membahas satu persatu mengenai pusat-pusatnya, di mana ada pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, serta pusat investasi. Yang pertama adalah pusat biaya. Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban di mana prestasi manajer dinilai berdasarkan pada biaya yang telah dikeluarkan. Ukuran kinerjanya didasarkan pada penggunaan biaya, bukan dari hasil outputnya. Nah, pada pusat biaya ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, pekerjaannya tidak berkaitan dengan usaha memperoleh pendapatan atau laba. Yang kedua, memiliki wewenang dalam penggunaan biaya untuk menyelesaikan yang sudah menjadi tugasnya. Yang ketiga, pengukuran prestasi dilakukan berdasarkan seberapa besar biaya yang dianggarkan yang mampu direalisasikan. Nah, untuk yang kedua itu ada pusat pendapatan. Nah, pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai dari pendapatan yang dihasilkan. Yang ketiga adalah pusat laba. Nah, pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban di mana prestasi manajer dinilai berdasarkan pada laba yang diperoleh dengan membandingkan input dengan output dan dinilai dengan satuan moneter. Nah, untuk yang terakhir adalah pusat investasi. Pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan atas dasar investasi yang ditanamkan di pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Untuk pusat-pusat tersebut memiliki contoh di pemerintahannya. Seperti contoh pusat biaya adalah sekolah negeri dan puskesmas yang dinilai dari efisiensi biaya. Untuk contoh pusat pendapatan adalah Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Untuk contoh pusat laba adalah badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Sedangkan untuk contoh pusat investasi misalnya pembangunan infrastruktur dan kawasan pariwisata. Oke, jadi berakhir sudah nih Mas Aji pemaparan materi kita pada kali ini. Iya benar kayak sih. Jadi untuk pemaparan dari materi-materi yang sudah kita sampaikan tadi sudah selesai. Untuk itu apa nih Kak kesimpulan yang bisa disampaikan kepada teman-teman mengenai materi ini? Oke, jadi kesimpulan pada pemaparan kita kali ini adalah manajemen strategi berperan sebagai penentu arah dan tujuan pemerintah, sedangkan pusat pertanggungjawabannya memastikan strategi ini dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. Oke baik. Dan juga konsep ini sangat penting untuk mewujudkan pengelolaan keuangan sektor publik yang transparan dan akuntabel. Ya, jadi sekian video kita pada kali ini Mas Aji. Semoga video kami ini dapat bermanfaat, dapat membantu teman-teman dalam memahami apa itu manajemen strategi dan pusat pertanggungjawaban dalam konteks akuntansi sektor publik gitu. Iya betul. Dan juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah melihat video kami atau menonton video kami dari awal hingga akhir. Semoga kita bisa bertemu kembali di next video. Bye. Going back to Honolulu just to get that Maui Wowie, that Maui Wowie. Going back to Honolulu just to get that Maui Wowie, that Maui Wowie.